Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali bersama saya Pak Bambang Purnomo pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11. Untuk pertemuan di semester 2 kali ini kita akan mengawali bab baru terkait dengan peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Standar kompetensi yang pertama adalah menganalisis peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk kompetensi dasar yang saya ambil adalah kompetensi dasar 3.5 terkait dengan mengevaluasi peranan Indonesia dalam hubungan internasional. Indikator yang diharapkan dalam pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan konsep hubungan internasional. Kemudian yang kedua, siswa dapat menguraikan pentingnya hubungan internasional. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi landasan hukum hubungan internasional. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan azas-azas hubungan internasional. Saya awali memulai dari pengertian hubungan internasional terlebih dahulu. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan. Hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan ini misalnya saja seperti hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara Malaysia terkait dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia. Selain itu, ada juga hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina yang karena musim COVID akhirnya Indonesia kemudian meminta bantuan pengiriman vaksin dari Cina. Kemudian contoh yang ketiga, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi terkait dengan pengiriman jamaah haji. Nah, ini adalah merupakan hubungan-hubungan internasional yang melampaui batas-batas kenegaraan. Dan mengapa hubungan internasional itu penting? Hubungan internasional itu penting disebabkan karena setiap negara itu tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Jadi setiap negara itu pasti butuh bantuan negara lain. Ini disebabkan karena pembagian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di suatu negara itu tidak merata ya. Akhirnya pasti suatu negara itu akan butuh bantuan dari negara lain. Misalnya saja seperti negara Laos. Negara Laos ini tidak mempunyai wilayah laut. Nah, untuk mencukupi kebutuhan potensi ikan penduduk Laos, maka pemerintah Laos melakukan yang namanya impor ya, untuk mendatangkan hasil laut dari negara lain. Nah, ini adalah merupakan hubungan internasional yang disebabkan karena kebutuhan suatu negara terkait dengan barang-barang tertentu. Untuk landasan hukum hubungan internasional itu ada landasan ideal. Landasan ideal ini adalah landasan yang berpedoman pada Pancasila, terutama sila pertama sampai sila kelima. Kemudian landasan konstitusional. Landasan konstitusional atau landasan hukum itu berpedoman pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang terdapat di alinea pertama. Nah, di alinea pertama ini bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Inti dari alinea pertama ini bahwasanya Indonesia itu menentang tindakan penjajahan dan menginginkan adanya perdamaian di setiap wilayah dunia ya. Nah, ini dibuktikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi perdamaian, misalnya saja seperti organisasi PBB yang bergerak di bidang perdamaian. Kemudian organisasi konferensi Asia Afrika ini juga bergerak di bidang perdamaian. Kemudian organisasi OKI, organisasi konferensi Islam, ini juga bergerak di bidang perdamaian. Kemudian yang ketiga, tujuan hubungan internasional. Nah, tujuan hubungan internasional ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang tepatnya ada di alinea keempat. Nah, tujuan nasional ini juga dijadikan sebagai tujuan hubungan internasional. Di dalam tujuan nasional itu ada 4 tujuan, 3 tujuan dari dalam, kemudian 1 tujuan dari luar. Nah, tujuan yang dari luar ini kemudian dijadikan sebagai tujuan hubungan internasional. Nah, 4 tujuan nasional tersebut, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tujuan dari luar itu yang terakhir ya, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, perjanjian internasional atau traktat. Perjanjian internasional atau traktat adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua negara atau lebih. Nah, biasanya persetujuan atau perjanjian internasional ini itu bisa berupa perjanjian bilateral antar dua negara, kemudian perjanjian multilateral antar banyak negara, dan perjanjian regional antar satu kawasan tertentu. Kalau satu kawasan tertentu itu misalnya seperti organisasi ASEAN. Nah, ASEAN ini itu kawasan Asia Tenggara saja. Kemudian kerjasama multilateral itu misalnya saja seperti organisasi PBB, itu multilateral karena terdiri dari banyak negara. Kemudian bilateral itu antar dua negara saja ya, seperti tadi yang saya sebutkan dari awal tadi, antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan pengiriman TKI. Kemudian yang kelima, deklarasi hukum laut internasional, nah, atau yang bisa dikenal sebagai deklarasi Juanda. Di dalam deklarasi Juanda itu ada 4 batasan laut. Kalau ada negara yang mempunyai wilayah laut ya. Kalau Laos yang tidak mempunyai wilayah laut berarti tidak mempunyai batas-batas seperti ini. Jadi kalau Indonesia sendiri itu ada batasan laut ya. Yang pertama batas laut teritorial, kemudian batas zona bersebelahan, batas zona ekonomi eksklusif, dan batas landas benua. Nah, dari 4 batas laut ini itu ada jaraknya. Seperti batas laut teritorial ini diukur dari garis pantai sejauh 12 mil. Kemudian batas zona bersebelahan itu diukur dari garis pantai sejauh 24 mil. Sedangkan batas zona ekonomi eksklusif itu diukur dari garis laut sejauh 200 mil. Dan terakhir batas landas benua ini diukur dari garis pantai itu sejauh lebih dari 200 mil. Nah, apabila ada kapal suatu negara lain yang masuk ke dalam laut teritorial suatu negara tanpa izin atau ingin mencari potensi sumber daya alam yang ada di wilayah teritorial negara lain, maka kapal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di negara yang dimasuki ya. Misalnya saja Indonesia. Di Indonesia ada kapal Malaysia yang mencari ikan dan masuk sampai batas laut teritorial Indonesia. Nah, ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Bisa saja kapal tersebut kemudian ditenggelamkan. Seperti itu. Yang ketiga, azas-azas hukum internasional. Azas-azas hukum internasional itu ada 2, azas teritorial, dan yang kedua adalah azas kebangsaan. Yang pertama, azas teritorial. Azas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Contoh misalnya, setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing ini harus taat terhadap aturan yang berlaku di negara Indonesia. Apabila ada warga negara asing atau warga negara Indonesia yang melanggar peraturan hukum di Indonesia, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku adalah sanksi dari negara Indonesia. Nah, ini adalah azas teritorial. Kemudian yang kedua, azas kebangsaan. Azas kebangsaan adalah azas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Ini maksudnya adalah ketika ada warga negara Indonesia dimanapun dia berada ya, misalnya saja dia setelah melakukan pelanggaran kemudian dia melarikan diri ke wilayah negara lain. Nah, ini juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan aturan di wilayah negara Indonesia. Contoh misalnya seorang yang melakukan tindakan korupsi. Nah, kemudian dia membawa hasil korupsi itu keluar wilayah Indonesia. Nah, ketika koruptor ini tertangkap, maka nanti hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Ini adalah azas kebangsaan. Kemudian yang terakhir, politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional. Nah, tujuan nasional tadi sudah sempat saya bahas di pertemuan awal. Kemudian cita-cita nasional ini terdapat di dalam alinea kedua
yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, politik luar negeri Indonesia sendiri itu adalah politik bebas dan aktif. Apa arti bebas? Bebas itu adalah tidak memihak ya, karena dulu pada waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu ada negara blok barat dan blok timur. Blok barat itu diwakili oleh Amerika, sedangkan blok timur itu diwakili oleh Uni Soviet. Nah, bebas di sini artinya Indonesia tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Posisinya berada di tengah-tengah. Indonesia netral atau ikut ke dalam gerakan non-blok. Itu arti kata bebas. Sedangkan aktif sendiri artinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional. Keaktifan Indonesia ikut dalam organisasi-organisasi internasional itu bisa berupa ketika Indonesia ikut dalam organisasi PBB, ASEAN, kemudian KAA, OKI. Nah, ini adalah merupakan keaktifan Indonesia dalam politik luar negeri. Kemudian selain itu, arti kata aktif ini adalah aktif dalam upaya ikut perdamaian dunia ya. Misalnya saja Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian di wilayah Kongo. Karena wilayah Kongo ini adalah merupakan wilayah konflik. Sampai sekarang juga masih belum terselesaikan. Nah, seperti itu. Untuk materi bab 7 ini saya rasa sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.